Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Al-Aziz. NIM 18 11 310017. Prodi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jurusan dakwah. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Video kali ini saya buat untuk syarat ataupun tugas pada praktik dakwah makro mikro. Jadi untuk teman-teman silakan simak baik-baik dan jangan lupa gunakan handset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan hari ini alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya selaku penceramah pada hari ini berpesan kepada diri saya sendiri dan jemaah sekalian, khususnya marilah kita sama-sama saling mengingatkan dan mengajak untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah saya yang singkat yang berjudul Hati yang Keras Seperti Batu. Mungkin teman-teman sekalian sudah lumrah ataupun sering mendengar kata-kata ini. Mungkin teman-teman seringkali menyaksikan ataupun ceramah dari ustaz-ustaz kita yang terkenal tentang membahas hati yang keras. Namun hanya sedikit orang yang memahami dan mengerti bahwasanya apakah mereka memiliki hati yang keras seperti batu ataupun tidak. Teman-temanku yang berbahagia, mungkin seringkali kita merasa sulit sekali untuk bersyukur. Kita sulit sekali untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Kita mungkin terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan. Nah, ini merupakan sebuah di antara tanda-tanda orang yang memiliki hati yang keras seperti batu. Orang-orang yang seperti ini kebanyakan hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa dirinya itu memiliki sifat hati yang keras dan seperti batu. Dan sering juga orang-orang yang seperti ini seringkali mereka ini saat dikasih nasihati oleh orang lain ataupun teman sebayanya, mereka malah tidak menerima apa yang menjadi syarat orang tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari orang yang memiliki sifat hati yang keras.
Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak ciri-ciri hati yang keras, namun Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 3, yaitu yang pertama itu terlalu banyak makan, yang kedua itu terlalu banyak tidur, yang ketiga itu selalu banyak bicara. Maksudnya sini banyak omong kosong, banyak berbicara hal yang tidak berguna. Nah ini di antara 3 yang disebutkan oleh Nabi. Namun di luar itu banyak faktor lain yang mempengaruhi seseorang itu hatinya dapat keras seperti batu. Nah hal ini menyebabkan kita malas untuk beribadah, malas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bisa jadi ini dampaknya nanti banyak melakukan maksiat, melakukan kejahatan dan lain-lain. Nah namun ada penyakit pasti ada juga obatnya. Nah jadi teman-teman yang berbahagia, ada obatnya ataupun untuk mengurangi agar hati kita tidak keras. Itu yang pertama, yaitu perbanyaklah rasa bersyukur kita kepada Allah. Jangan mudah iri hati kepada orang lain, dan jangan juga untuk selalu berpikiran bahwa hidup orang lain itu lebih enak daripada kita. Bahwasanya tolak ukur dari seorang hamba itu bukan melihat orang yang di atasnya ataupun orang yang melebihi dari kemampuannya, melainkan adalah saat kita mampu melihat ke belakang. Maksudnya itu kita melihat orang yang maaf di kata itu kan orang yang memiliki di bawah keterbatasan yang kita. Nah itu merupakan salah satu tolak ukur cara orang beriman bersyukur. Kemudian yang kedua teman, cara untuk mengurangi penyakit hati ini, penyakit hati seperti batu ini, yaitu selalu menyantuni anak yatim. Nah hal ini juga sering diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Nah karena hal ini mungkin kita akan merasakan banyak bersyukur atas kenikmatan ataupun atas apa yang kita miliki pada saat ini. Nah salah satunya itu dengan kita memberi makan atau menyantuni anak yatim. Dan yang ketiga yaitu pandai-pandai bersyukur dan sering-sering berziarah ke kuburan. Kenapa sering-sering berziarah kuburan? Pada masa Rasulullah berziarah dulu sempat pernah dilarang. Namun karena banyak faktor itu maka diperbolehkan asal niat ke kuburan itu dengan hal yang positif. Kenapa harus ke kuburan? Karena saat kita berziarah itu diniatkan agar kita lebih mengilhami ataupun menghayati arti kehidupan ini, apa tujuan maksud dari kehidupan ini, dan kita selalu mengingat akan kematian. Nah maka dari itu teman-teman, 3 hal ini tadi, yang pertama tadi itu selalu bersyukur, yang kedua menyantuni anak yatim atau memberi makan anak yatim, dan yang ketiga itu berziarah ke kuburan. Nah dari ketiga ini merupakan di antara begitu banyak macam cara agar hati kita itu lembut ataupun sedikit mengurangi dari penyakit hati yang keras seperti batu, teman-teman. Pada kesimpulannya, saya di sini hanya mengingatkan diri saya dan teman-temanku sekalian jemaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjauhi segala apa yang dilarang, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada khutbah saya pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan saya selaku khotib ataupun penceramah pada hari ini, apabila ada salah kata, itu murni datangnya dari saya, dan itu apabila ada manfaatnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.